بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله al-ukhuwah al-islamiyah yang kita gambarkan maknanya, pemahamannya pada majelis yang pertama itu merupakan perkara ibadah. Berukhuwah adalah ibadah kepada Allah. Berukhuwah merupakan mengerjakan amal saleh, amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mewujudkan, melaksanakan, menjaga, merawat ukhuwah harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini prinsip yang pertama dalam berukhuwah. Al-ikhlas fil ukhuwah, keikhlasan dalam berukhuwah. Bahasa yang lainnya at-tajarrudu fil ukhuwah, harus murni, tulus, tanpa pamrih dalam pembahasan al-ukhuwah. Dikatakan tajarrud maknanya dibersihkan, dimurnikan dari berbagai macam tendensi, baik tendensi pribadi atau tendensi duniawi. Baik, ukhuwahnya harus lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dipersembahkan sebagai amal ibadah, amal saleh untuk Allah semata. Ukhuwahnya harus fillah, harus ala ta'atillah. Ukhuwah di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama Allah sesuai dengan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Ukhuwahnya harus di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam beberapa hadis disebutkan dengan bahasa fillah, masuk dalam konsep al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta bencinya karena Allah, al-muwalatu fillah, al-muadatu fillah, loyalitas karena Allah, memusuhi, membenci, menjauhi karena Allah. Disebutkan dalam hadis ini merupakan ikatan iman yang paling kuat, merupakan upaya menyempurnakan keimanan. Disebutkan dalam hadis dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah
wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat ialah loyalitas kepada orang karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Yani kita cintai dia karena keislamannya, dia muslim, karena kesolehannya, dia orang soleh, orang yang bertakwa. Kita cintai dia dikarenakan dia termasuk sunnah, orang yang punya komitmen berpegangan dengan bimbingan sunnah, muslim ala sunnah, sebagai ahlu sunnah. Kita cintai dia dikarenakan dia dengan menggunakan manhajus salaf, para salaf dalam beragama, sunni salafi, akhlak yang mulia, budi pekertinya luhur, orang baik. Kita cintai dia karena itu karena Allah. Tanpa memandang apakah dia kaya ataukah miskin, dia pejabat ataukah dia rakyat, orang tampan ataukah buruk rupa, sedaerah ataukah beda daerah, senegara atau beda negara, semua kaum muslimin dicintai karena Allah Jalla wa'ala, karena keislamannya. Membenci juga demikian, membencinya karena Allah, memusuhi dia, menjauhkan dia karena Allah, karena kesyirikannya, kekufurannya, penyimpangan-penyimpangan akidahnya, penyimpangan-penyimpangan manhajnya, penyimpangan-penyimpangan pemahamannya. Dia seorang ahli bid'ah, hizbi, ahli syubhat. Kita benci karena kefasikannya, kefajirannya, dosa kemaksiatannya. Kita benci karena buruk akhlaknya. Bukan karena beda suku, bukan karena beda daerah, bukan karena lain negara, bukan karena beda profesi, bukan karena gesekan pribadi, bukan karena gesekan persaingan duniawi, bukan. Tapi lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu namanya ikhlas dalam berukhuwah, tulus, murni ukhuwahnya. Tidak ada tendensi pribadi atau tendensi duniawi. Barakallahu fikum. Ingat dikatakan awthaqu urul iman. Kalau ukhuwahnya seperti itu, iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin menyempurnakan iman kita. Sebab keistiqomahan, barakallahu fikum, juga sebab Allah akan mencintai kita. Di antara asbab untuk Allah mencintai kita, kita mencintai seseorang, tidak mencintai dia kecuali karena Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, ikhlaskan ukhuwah antum. Semuanya lillahi ta'ala, semuanya fi sabilillah, semuanya ala ta'atillah, ala minhajin nubuwah, karena Allah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, pada pembahasan kitab yang ke-11, kitab tentang adabus suhbati wal ukhuwah, beliau menjelaskan bahwasanya ukhuwah ini yang digambarkan tadi, ukhuwah yang membuat lembutnya hati, bersama, bersatu, erat, kuat, seperti sebuah jasad. Ini semuanya thamaratu husnil khuluq, buah dari akhlak mulia dari masing-masing kita seorang muslim. Untuk bisa mewujudkan ukhuwah dengan gambaran di atas, kita harus punya konsep akhlak mulia. Masing-masing kita harus memiliki akhlak mulia, berakhlak mulia sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, di dalam berinteraksi dengan siapapun, terutama dengan saudara kita karena Allah, muslimin, terutama muslim ala sunnah, alu sunnah, yang dikatakan muslim dengan pemahaman salaf, salafi. Beliau mengatakan dalam buku ini di halaman 121, i'lam, ketahuilah, annal ulfata thamaratu husnul khuluq wa tafarruqa
thamaratu su'il khuluq. Ketahuilah bahwasanya ulfa, kebersamaan, kesatuan hati, ukhuwah yang erat, itu merupakan buah dari akhlak mulia. Sebagaimana tafarruq, perpecahan, perselisihan, perseteruan, permusuhan, retaknya ukhuwah, itu merupakan thamaratu su'il khuluq, buah dari akhlak yang jelek. Lianna husnal khuluqi yujibut tahabbuba wa tawafuqa. Dikarenakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur akan mewujudkan, akan melahirkan tahabbub, rasa saling mencintai, at-tawafuq, selaras, sehati, seirama dalam kebaikan. Wa su'al khuluqi yuthmiru tabaghud wa tadabur. Sementara akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, melahirkan, membuahkan tabaghud, saling membenci, wa tadabur, saling melengos ketika berjumpa. Ini prinsip yang kedua. Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang begitu mendalam tadi, masing-masing kita sebagai seorang muslim harus belajar adab, harus belajar akhlak yang diajarkan dalam Islam, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, lalu berhias dengannya. Tutur kata kita beretika, tingkah laku kita beretika, tindak tanduk kita beretika, interaksi kita dengan akhlakul karimah, persahabatan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ukhuwah juga demikian. Masing-masing di antara kita tinggalkan su'ul khuluq, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, karena merusak ukhuwah dari akhlakul karimah. Itu kenapa barakallahu fikum Nabi kita Muhammad SAW memberi contoh kepada kita sebagai sosok Nabi dan Rasul yang akhlaknya paling mulia, teladan untuk umatnya. Kita juga harus sama, harus paling mulia akhlaknya. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan, himbauan, bimbingan dan arahan supaya kaum muslimin punya akhlak yang mulia, dikasih pahala besar, dikasih martabat yang sangat tinggi. Beliau mengatakan dalam sabdanya, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia hasan li dzatih, ada jalur yang kedua menjadi sahih li ghairih. Dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Itu dikasih support gitu, hasungan. Barakallahu fikum. Dia malam kiamat nanti akhlak mulia merupakan satu sebab dari asbab seseorang itu bisa menggapai surga. Juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan dia sahih, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Apa sih amalan yang paling sering, paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau mengatakan ada dua. Taqwallahi, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Taqwallah, hamba dengan Rabbnya Jalla wa Ala, amal saleh. Akhlak yang mulia antar sesama hamba.
Kalau dibahasakan dengan bahasanya para mubalighin di Indonesia Raya ini, hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Satu di antara adalah husnul khuluq. Maka untuk mewujudkan ukhuwah yang begitu indah tadi, konsepnya adalah akhlak mulia. Berukhuwah dengan konsep akhlak mulia, berinteraksi dengan konsep akhlak mulia, bersahabat dengan konsep akhlak yang mulia. Tinggalkan semua akhlak yang tercela. Barakallahu fikum. Ini nanti akan dikaji lebih lanjut pada pembahasan inti kita menjaga ukhuwah Ahlussunnah. Dijaga dengan akhlak yang mulia, etika persahabatan secara khusus, dan menjauhi perusak-perusak ukhuwah. Sayati insyaallah taala. Yang ketiga, juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah di buku yang saya sebutkan tadi, Mukhtasar Minhajul Qasidin, di halaman 124, menjelaskan konsep berikutnya, prinsip yang berikutnya. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahad. Ketahuilah, tidak mungkin dalam persahabatan erat ini kita bersahabat dengan semua orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Alasannya, yang namanya nas, muslimin secara umum, asnaf, ragamnya banyak, modelnya banyak, tipenya banyak. Muslim ya, ada muslim sunni, ada muslim hizbi, ada muslim ahlussunnah, ada ahlul bid'ah. Fakta. Ada muslim saleh, bertakwa, ada yang fasik, fajir, ahlul maksiyah. Nyata. Ada muslim yang berakhlakul karimah, ada muslim yang buruk akhlaknya. Fakta. Ada orang baik, ada orang buruk. Semuanya adalah muslimin. Apalagi yang non muslim. Berbagai macam agama-agama kufur, agama-agama syirik. Maka persahabatan yang erat ini, sohbah erat ini, ukhuwah ini, tidak mungkin untuk semua orang. Tidak mungkin bersahabat dengan semua pihak. Tidak mungkin berukhuwah dengan semua orang. Ini kaidah. Wa'lam annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahad. Ketahuilah, tidak mungkin bersahabat dengan semua orang. Wala budda ay yatamayyaza al-mashubu bi sifatin wa khisalin yuraghabu bisababiha fi suhbatih. Orang yang diajak sahabat, dijadikan teman erat, sahabat karib, fillah, pada dia harus ada keistimewaan, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria, perangai-perangai yang dengan itu kita senang bersahabat dengan dia, kita termotivasi bersahabat dengan dia, kita nyaman bersahabat dengan dia, dan bahkan benar ukhuwahnya bersama dengan dia. Enggak sembarangan. Ini pun juga berlaku dalam semua hal, interaksi dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam bab bisnis, tidak semua orang jadi relasi bisnis. Betul? Betul apa enggak ini? Nggak bisa. Harus kamu cari orang-orang yang memenuhi kriteria layak jadi mitra bisnis. Nah gitu ya. Yang amanah, yang jujur, yang setia kawan, orang yang punya kemampuan, skill yang mumpuni, pengalaman, bla bla bla. Enggak mungkin antum, ya Allah, ayo antum sama saya berbisnis. Rusak hartanya antum. Padahal yang jadi korban apa ini? Harta benda.
Tidak mungkin antum berobat kepada semua dokter. Gimana? Ya benar. Pilih-pilih antum sakitnya apa, dokternya kayak apa. Antum sakitnya A, banyak dokternya. Antum masih milih-milih. Ya benar. Dokter yang ini, yang spesialisnya, yang pakarnya, yang seniornya, yang ahlinya, pilih yang itu. Padahal yang dikorbankan fisik badan. Setelah dokter paling mati fisik badan. Dalam pembahasan persahabatan ini, pertemanan ini, ukhuwah ini, yang dipertaruhkan adalah agama kita, akidah kita, prinsip kita. Rasul mengatakan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Disuruh pilah dan pilih. Tidak semua orang dijadikan sebagai sahabat karib atau fillah. Juga hadis yang lain yang saya bakal sebelumnya, ya Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan seorang yang mukmin, muslim yang mukmin, muslim yang benar, yang saleh, bertakwa. Mukmin itu punya sesuatu yang khusus, tidak semata-mata keislaman. Akidahnya benar, imannya benar, tauhidnya murni, manhajnya lurus, orangnya soleh, bertakwa, akhlaknya mulia, mukmin dia. Hanya itu sahabat kamu. Dan jangan memakan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dari sini konsepnya adalah harus ada intiqaul ikhwah, seleksi dalam mencari sahabat karib, seleksi di dalam mencari sosok yang kita kasih ukhuwah ini untuk dia. Ingat ya, ukhuwah itu sangat mendalam loh ya. Ini babnya sangat mendalam sekali, erat sekali. Maka yang dekat sama kita sebagai akhfilahnya kita, orang-orang spesial, tidak sembarang orang. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan di kitab yang sama, yang sering saya sampaikan juga ya kawan, 5 ketentuan orang itu layak dijadikan sebagai ikhwah kita, sebagai sahabat karib kita. Dia mengatakan wafil jumlah fayambaghi ayyakuna fi man tu'thiru suhbatahu khamsu khisalin. Secara global, seyogyanya orang yang kamu pilih dia sebagai sahabat karibmu, sebagai filahmu, pada dia ada 5 perangai. Ada 5 perangai. Yang pertama ialah ayyakuna aqila, orangnya akil, cerdas. Termasuk akil orang yang mengerjakan hal-hal yang bermartabat, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang mulia, menjaga harga dirinya, menjaga nama baiknya pada ucapan dan perbuatan dia. Akil. Ini modal ra'sul mal. Lawannya ahmak. Jangan bersahabat karib dengan orang-orang ahmak, orang-orang yang ghairu akil, yang ahmak. Ahmak itu sosok orang yang tidak cerdas. Bentuk ahmaknya ialah dia selalu mengerjakan tindakan-tindakan konyol, tindakan-tindakan kerdil, tindakan kekanak-kanaan, tindakan yang tanpa dipikir, tindakan yang tanpa diperhitungkan masa-masa. Orangnya terburu-buru, tergesa-gesa, serampangan.
dalam berucap, bertindak, bersikap, itu namanya ahmak dalam pandangan Islam. Meskipun orangnya profesor, doktor, ilmunya dunianya Masya Allah. Ini masalah pembahasan pandangan agama terkait dengan akhlakiyah seseorang yang akil. Orang yang cerdas, bisa memahami semua dengan benar, nggak paham dipahamkan cepat nyantol. Dewasa orangnya, arif bijak orangnya, itu akil ya ikhwan. Tadi ciri-cirinya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, ucapan, perbuatannya. Ini tindakan orang-orang besar, orang-orang mulia, terhormat, terpandang. Dengan pertimbangan masa, dipikir terlebih dahulu masa-masa sebelum berbicara, sebelum bertindak. Atau uqala, jangan lawan daripada itu. La khaira fi suhbatil ahmak. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang-orang ahmak ini. Ahmak itu jangan dikira orang jahil, nggak punya ilmu. Hatta orang ilmunya banyak, tapi tingkah lakunya kayak gini namanya ahmak. Lebih memalukan lagi, ngerti ilmu agama, tapi ucapannya, tingkah lakunya ahmak, memilukan dan memalukan itu. Ilmunya nggak masuk. Yang pertama, yang kedua, ayyakuna hasanul khuluq. Dia sosok orang yang memiliki akhlak mulia. Yang dibahas tadi. Yang ketiga, ayyakuna ghaira fasiqin. Jangan bersahabat dengan orang yang fasik. Dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang ahli maksiat. yakni orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, dikenal kebaikannya, kesalehannya. Wadah. Yang ketiga, ayyakuna ghaira mubtadi'in. Dia bukan sosok ahli bid'ah. Jangan bersahabat dengan orang yang sesat, menyimpang akidahnya, menyimpang pemahamannya, menyimpang manhajiyahnya, menyimpang amaliyahnya. Ini sangat keras. Barakallahu fikum, pengingkaran para salaf dalam bab ini. Ya, mauqifnya para salaf sangat keras dalam mensikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Jangan bersahabat, mendengarkan ucapannya tidak boleh. Apalagi bersahabat, lebih tidak boleh lagi, ikhwan. Yang ini dimasukkan dalam konsep Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Yang kelima, alla yakuna harisan ala dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Bukan orang yang ambisius dunia. Bersahaja, zuhud dalam perkara dunia, meskipun dia orang yang mampu, kaya raya, bergelimang harta, orangnya zuhud, orangnya tawadhu, bersahaja, dan dia mencari dunia dengan cara yang halal, dengan cara yang barokah, bukan ambisius dunia yang menghalalkan segala cara untuk menggapai dunia tadi. Lima-limanya harus ada. Harus ada. Satu tidak ada, itu bukan orang yang layak kamu jadikan sebagai sahabat karibmu atau akhfillahmu. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah nasakumullah, ketika menyebutkan 5 poin di atas, maka kalau kita terapkan dalam interaksi kita, muamalah kita, nampaknya bakal apa ya, Pak? Kayaknya banyak yang tereliminasi kayaknya. Enggak layak. Orang pun mandang kita, ente juga enggak layak. Itu barangkali ya. Orang mandang kita, antum enggak layak. Kita mandang dia, ente juga enggak layak. Dikarenakan ini bukan semata-mata interaksi umum dengan semua pihak. Itu kita akhlak yang mulia dengan semua orang, baik dengan semua orang. Tapi ini pembahasannya ukhuwah, persaudaraan. Orang yang kamu jadikan kayak saudara kamu sendiri karena Allah. Ini persahabatan yang sangat erat, yang sangat karib. Harus kayak satu jasad,
Harus kayak satu bangunan yang sangat kokoh, tidak sembarang orang. Wajib terpenuhi ini semuanya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat berarti antum menggunakan konsep umum, baik dengan semua orang, bagus dengan semua pihak, berikan yang terbaik semampu antum dengan muamalah baik, akhlak yang mulia. Sahabat karib tidak. Sebagian salaf dahulu mencari sosok satu ini. Dicari sosok yang dikatakan satu ini. 40 tahun belum mencari sosok ini. Belum mengatakan dengan jujur. 40 tahun aku cari baru ketemu nisful separuhnya. Belum yang totalitas. Seperti yang digambarkan dalam ayat, dalam hadis, seperti yang digambarkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka ketika membahas masalah ukhuwah Islamiyah. Saya belum ketemu sempurna yang ada nisfu akhin, separuh itu saja sudah luar biasa. Dibahasakan oleh para ulama kayak al-kibritul ahmar, batu mulia yang berwarna merah, yang begitu berharga, yang langka. Dapat seperti ini, jaga. Kamu jaga ya ikhwan. Padahal cuma nisful ya, separuh kamu jaga. Itu eranya para salaf. Era kita apalagi? Mungkin tidak ada Yang ada apa? Yang ada ya muslim, ya harus sunnah, salafi. Kita harus baik sama mereka semua. Tapi untuk kemudian dikatakan yang digambarkan dalam ayat, dalam hadis, keterangan para ulama, belum ketemu. Kita sendiri belum layak jadi akhnya orang lain. Makanya nazakumullah, ya berarti turun level sekarang ini ya. Turun level. Ngerti nggih? Turun level. Levelnya sekarang ini adalah mengklasifikasi kaum muslimin berkaitan dengan manhajiyah mereka, terkait dengan akidah mereka. Barakallahu fikum. Tayyib, ketika dia sosok muslim yang ma'ruf, yang masyhur dengan keislamannya, dengan keimanannya, sosok muslim yang dikenal dengan sunnahnya, dengan manhajiyahnya, orang yang tamasuk dengan akidah Islam, akidah sunnah, para salaf, ma'ruf dengan itu semuanya. Inilah akhnya kita. Dikarenakan dia bukan semata-mata muslim, tapi muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, lahir batin. Akidahnya ala sunnah, manhajiyah dia ala sunnah, ibadah dia ala sunnah, dakwah dia ala sunnah, tarbiyah dia ala sunnah, akhlaknya ala sunnah, muamalahnya ala sunnah. Sebagai orang yang ma'ruf, sosok ahlus sunnah, sunni salafi. Ini istimewa, layak jadi sahabatnya antum. Tinggal sempurnakan dia orang yang akhlaknya bagus. Dikarenakan akhlak ini babnya muamalah, enggak bersangkutan dengan perkara prinsipil. Cari yang bagus akhlaknya. Lanjut, cari yang akil. Ini yang mahal. Tidak semua muslimin, tidak semuanya ahlus sunnah uqala. Ya benda uqala dengan yang saya bacakan, saya terangkan di atas maknanya. Cari yang akil. Orangnya Masya Allah gampang nyantol, memahami semua perkara dengan mudah, sesuai, tepat. Kalau nggak paham, dipahamkan langsung nyantol. Kita pun juga harus demikian keadaan kita. Satu frekuensi. Tayyib, orangnya Masya Allah dewasa, orangnya bijak, orangnya sangat arif, orangnya betul-betul perhitungan sangat sebelum berucap, bertindak. Orangnya betul-betul matang, orangnya mengerjakan amal-amal yang mulia, amal besar, terhormat, menjaga kehormatan dia, nama baik dia. Yang semacam ini yang antum cari. Sosok ahlus sunnah, sunni, salafi, akil, akhlaknya bagus. Ya dengan sunni salafi ya lengkap, berarti akidahnya Masya Allah, manhajnya Masya Allah, saleh, bertakwa.
Loh, berarti ketemu semua Ustaz. Di zaman sekarang ini itu bisa ketemu semua. Cuman yang berikutnya adalah penerapan real etika persahabatannya. Ini yang membedakan antara zaman dahulu kala dengan zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini belum ada sosok sunni salafi memberikan separuh harta kepada teman salafi yang lain. Ada apa enggak ada? Belum ada kan? Belum ada sosok salafi yang memberi satu istri kepada teman salafi yang lainnya. Ada apa enggak ada? Belum. Berarti detail etika persahabatannya berbeda. Paling enggak secara umum ini yang harus kita pilih. Inilah sahabat karib kita, ikhwah-ikhwah kita yang layak untuk dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Itu aja, disaring-saring lagi. Yang kedua, muslimin secara awam. Muslimin yang tidak dikenal kejahatannya, kefasikannya, juga bukan orang yang dikenal dengan sunnahnya. Zahirnya bagus, amalnya baik, zahirnya, akhlaknya bagus. Maka kita muamalah umum dengan mereka dengan cara yang bagus. Akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, hak-hak muslim ditunaikan untuk mereka semua. Jaga muamalahnya. Yang ketiga, sosok yang dikenal kejahatannya, kezalimannya, buruk akhlaknya. Ini tidak layak sebagai sahabat karib kita. Jauhi dia karena buruk akhlaknya. Atau seseorang yang dikenalkan kefasikannya, kefajirannya, kemaksiatannya, ini bukan orang yang sebagai sahabat kita. Jauhi mereka, tinggalkan kita. Tinggalkan mereka, tidak boleh bersahabat dengan ahli maksiat. Apalagi yang dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan amaliyahnya, penyimpangan-penyimpangan lafadznya, penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, pikirannya, manhajiyahnya, akidahnya. Dia muslim tapi sesat. Jauhi mereka, tinggalkan mereka. Yang ini dibenci karena Allah, dimusuhi karena Allah. Baik, kita jauhkan dia karena Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ini yang real di zaman sekarang ini, dalam penerapan konsep ukhuwah. Barakallahu fikum. Yang pertama, ikhlaskan niat. Yang kedua, dengan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, pilih. Pilah dan pilih al-ikhwah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sebagian ulama mengatakan terkait dengan ukhuwah yang saya gambarkan di atas, yang namanya shadiq, yang namanya teman, itu macam-macam. Ada shadiqu ma'rifatin, teman yang penting kenal saja. Ini fulan gitu. Oh ya, saya kenal dia fulan. Bahkan oh ya, ini orang Samarinda nih, orang Balikpapan nih. Namanya siapa? Tidak tahu namanya. Pokoknya orang Samarinda lah. Saya banyaknya. Ini Balikpapan, ini Tenggarong, ini Bontang, ini Gresik, ini Surabaya gitu. Namanya shadiqu ma'rifatin. Kenal gitu. Barakallahu fikum. Yang ini ya kita harus baik sama mereka. Akhlak mulia nomor 1. Barakallahu fikum. Yang kedua, shadiqu manfaatin. Teman yang membawa kemanfaatan. Jadi lebih dekat lagi nih. Sama-sama memberikan kemanfaatan. Ini memberikan haknya, ini baik, ini juga baik. Shadiqu manfaatin. Ini lebih dekat lagi. Tentunya kita harus menjadi yang terbaik di kalangan para ashab. Yang ketiga dikatakan teman yang merupakan saudara kita sendiri. Ini yang dibahas tadi barusan, sangat mendalam konsekuensinya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini terkait dengan konsep dan prinsip ya ikhwan. Jam berapa sekarang ini? Masih belum isya toh? Belum ini. Oh, luar biasa. Tapi cepat waktunya. Lambat ya ikhwan. Insyaallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti tema kita. Menjaga ukhuwah salafiyah. Menjaga ukhuwah sunnah. Menjaga ukhuwah islamiyah. Ikhwan fillah azakumullah, menjaga ukhuwah itu dengan 2 cara. Ini yang disebutkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dahulu
ataupun sekarang ini. Dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara masing-masing kita muslimin, salafiyin bil khusus, melaksanakan, mewujudkan, melakukan sabab-sabab yang dengan itu ukhuwah semakin kokoh, semakin kuat. Namanya asbabu taqwiyatil ukhuwah. Sebab kuatnya ukhuwah. Ini barakallahu fikum dalam pembahasan ulama yang lain dimasukkan dalam kategori adabul ukhuwah, etika ukhuwah, etika persahabatan erat. Berarti ada harus yang kita kasihkan, kita wujudkan, kita ucapkan, kita kerjakan, kita perjuangkan, kita berkorban untuk itu. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain dalam bahasa akhlakiyah, badlun nada, memberikan kebaikan yang banyak kepada orang lain. Itu merupakan akhlak mulia yang sangat tinggi. Yang kedua ialah al-hadharu wal istinabu an mufsidatil ukhuwah. Mewaspadai, hati-hati, tinggalkan semua hal yang merusak ukhuwah. Dijauhi, tinggalkan, waspadai. Baik itu ucapan-ucapan, tingkah laku, perbuatan, apapun itu yang merusak ukhuwah, baik hal-hal yang memang diharamkan dalam Islam atau hal-hal yang dianggap candaan, dianggap kurang patut, namun merusak ukhuwah, merenggangkan ukhuwah, tinggalkan semua itu. Baik. Dan harus dua-duanya akan terwujud ukhuwah yang indah dan akan terjaga, terajut ukhuwah tadi lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Tidak cukup dengan salah satunya, semata-mata melakukan tindakan-tindakan yang menguatkan ukhuwah. Ini udah Masya Allah. Tapi yang satunya lagi nggak diperhatikan. Di saat dia mengerjakan hal-hal yang menguatkan ukhuwah, di waktu yang bersamaan atau waktu yang lain jatuh dalam hal-hal yang merusak ukhuwah. Nggak ada ukhuwah akan hancur. Penghancur lebih mendominasi. Antum mengerjakan sekian puluh etika, puluhan etika, ratusan etika yang dibawakan oleh para ulama. Ada ukhuwah, antum bangun itu. Satu saja kamu jatuh dalam perusak ukhuwah, hancur semua ukhuwah tadi. Dipahami ya? Antum sudah Masya Allah, bangunnya luar biasa, perjuangan, pengorbanan, wah dibangun yang rapi begitu. Di saat yang sama lambe turah, perusak ukhuwah yang paling banyak lesan. Ternyata di saat yang sama atau di kesempatan yang lain, lidah kamu ini pedas, lidah kamu ini jelek, suka sabun wasyatmun, mencaci maki, mencela, memaki, ucapan-ucapan yang kotor kepada saudara kamu sendiri yang kamu bangun ukhuwah dengan dia. Baik juga pedas. Satu poin saja, hancur semua tadi. Ternyata antum suka menghibai dia di balik layar, di depan Masya Allah khair, bla bla bla, di belakang nikam dari belakang, diribai, digunjing, dibicarakan aibnya di belakangnya, di depan orang lain, nyampe ke tadi, sahib tadi, teman tadi, hancur semua ukhuwah. Artinya tidak usah harus semua penghancur terkumpul jadi satu baru hancur ukhuwahnya. Tidak menunggu itu. Perusak cukup satu perusak menghancurkan semuanya. Maka harus dihindari ini. Atau sebaliknya semata-mata dia tidak merusak,
Aku tidak mencaci maki, aku tidak mencela, aku tidak menghibai, aku tidak berbuat begini. Ndak. Semata-mata itu. Tapi enggak ada perwujudan etika dan akhlakiyahnya. Enggak jadi ukhuwah tadi. Hambar, hampa. Kenapa? Masing-masing pasif. Yang penting aku tidak jahat. Yang penting aku tidak merusak ukhuwah kan. Aku tidak mengerjakan tindakan yang diharamkan agama yang membuat rusak ukhuwah kan. Aku tidak mengerjakan tindakan yang enggak patut kan. Hanya itu toh, tidak mengerjakan, benar enggak ngapa-ngapain. Yang penting aku tidak merusak ukhuwah. Ya Allah ya akhi tazawur fillah. Yang penting aku tidak merusak ukhuwah. Ya Allah ya akhi ta'awun fillah. Yang penting aku tidak merusak ukhuwah. Ya Allah ya akhi, ya Allah ya akhi. Sehingga banyak poin-poin yang asbab yang dengan itu kokoh ukhuwah. Enggak ditolak sama dia. Yang penting aku tidak merusak ukhuwah. Pasif. Enggak ngapa-ngapain. Terus jadi apa tuh ukhuwah tadi itu? Ini pasif. Semuanya menahan diri. Yang penting enggak merusak ukhuwah. Nah terus hambar, hampa, dingin. Itu bukan namanya ukhuwah. Itu bukan namanya ukhuwah. Harus dua-duanya. Kerjakan asbab, etika persahabatan yang dengan itu kokoh persahabatannya, erat persahabatannya, bagus ukhuwahnya. Di saat yang sama tinggalkan semua perusak-perusaknya. Akan terwujud yang namanya ukhuwah yang sangat indah, terjaga, terawat sampai akhir hayat insyaallah taala. Baik untuk kita, muamalah kita, duniawiyah kita, baik untuk agama kita, baik untuk akhiratnya kita insyaallah taala. Dua poin nanti akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Kita mulai Sabtu sebelum besok ya. Kita dahulukan poin yang pertama, poin-poin yang bisa kita kerjakan untuk membuat kokoh. Nanti di ujung pembahasan mungkin Sabtu sore, Sabtu malam kita membahas waspadai perusak-perusak ukhuwah supaya kita tahu poin-poinnya sehingga berjuang mewujudkan asbab yang mengokohkan dan berjuang untuk meninggalkan perusak ukhuwah. Kalau ada waktu akan disebutkan insyaallah thamarahnya, buah positif dari ukhuwah yang benar sesuai dengan etika ukhuwahnya insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Pas. Nah. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan besok pagi. Kita durasinya panjang, jam 10 sampai jam 12 ya. Soalnya nanti